Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kemarin sih bilangnya jadi pembicara gitu ya, pembicara tentoring PAB, tapi kayaknya berat banget ya kalau pembicara. Jadi lebih tepatnya mungkin teman belajar aja kali ya, teman belajar, teman-teman yang ambil matkul PAB. Mungkin di sini nanti lebih banyaknya bakal membahas kisi-kisi dari Pak Darmo. Ya, kalau kisi-kisi dari Pak Darmo tuh ada 3 ya kan? Ada teori air buangan, perhitungan dimensi versi Pak Darmo sama Menhul. Nah, kalau buat teori air buangannya ini aku kembalikan ke teman-teman lagi aja deh. Soalnya kan yang belajar kan yang belajar teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal review materi-materi kemarin gitu. Karena ternyata banyak yang berbeda gitu. Ya pada umumnya kalau teori air buangan tuh sebenarnya aliran terbuka atau tertutup? Ada yang masih ingat aliran terbuka atau aliran tertutup? Jawab aja nggak apa-apa. Terbuka, Mbak. Iya benar, aliran terbuka. Makanya nanti perhitungannya banyak yang pakai Manning, rumus Manning, bukan yang satunya, bukan yang Hazen-Williams gitu. Udah tahu berarti ya aliran terbuka. Kemudian dan aliran terbuka yang dijalankan secara gravitasi. Kenapa aliran terbuka? Kenapa aliran gravitasi? Yang pertama itu karena dari segi biayanya. Ya kan, dari segi biayanya kan ini air buangan. Air buangan karena cuma air buangan dan ya kenapa menghabiskan uangnya lebih gitu buat cuma buang air buangan gitu. Jadi gravitasi nggak pakai pompa, lebih hemat gitu. Yang kedua karena dari segi teknisnya air buangan kan ada padatannya. Nah, ada padatannya ini juga bisa dipompa, tapi pompanya dengan spesifikasi yang khusus. Jadi juga berimbas ke biayanya lagi. Dan teori air buangan ini luas banget ya. Kemarin udah dikirimin juga materinya dari Kormat, dan ya ternyata beda jauh. Dan kayaknya nggak cukup kalau misal dibahas 1 atau 2 jam ke depan. Jadi nanti teman-teman namanya ini nyicil belajar gitu. Jadi kita nyicil belajarnya yang materi setelah ini. Daripada saya menyampaikan dan ternyata mengada-ada, jadi kita ke yang kedua, ke perhitungan dimensi. Nah, perhitungan dimensi versi Pak Darmo nih. Perhitungan dimensi yang versi Pak Darmo. Nah, kalau perhitungan dimensi versi Pak Darmo ini emang beda dari yang Pak Arya kemarin ya. Kalau Pak Arya kemarin kan ngitung, terus kita trial and error-nya di belakang. Trial and error buat nyari VPV yang tepat. Nah, kalau Pak Darmo ini kita trial, malah hampir nggak ada trial and error-nya ya. Yang pertama kita nyari Q air minumnya. Yang pertama nyari debit air minumnya, kemudian nyari Q peak-nya, kemudian menjustifikasi D per D. Nah, aliran terbuka kan tadi air buangan itu aliran terbuka. Aliran terbuka dia ya alirannya nggak penuh gitu. Berbeda dengan yang spam. Kalau yang spam tuh nggak gini nih. Dia aliran terbuka dan pertengahan. Dia bisa pakai pompa atau pakai gravitasi karena memang tujuannya di akhir itu sisa tekannya harus tinggi. Nah, sedangkan air buangan itu dia membawa padatan. Jadi dipertimbangkan dengan aliran terbuka. Otomatis ada ruang di atasnya. Nah, D per D itu perbandingan antara nih
Yang kuncinya kalau di Pak Darno itu ini perbandingan antara ini D kecil tuh yang warna kuning ini, terus yang D besar itu ya diameternya, diameter pipanya. Nah kalau di PAB D per D ini kita justifikasi di awal. Kalau peraturannya sih 70 sampai 80%. Yang kuning ini 70 sampai 80% dari yang hijau, atau 0,7 sampai 0,8, atau boleh 0,9 itu boleh, atau lebih kurang dari 0,7, pol-polnya 0,5 lah, setengahnya setengah dari pipa. Nah itu kita justifikasi terlebih dahulu, karena tujuan kita dalam menghitung PAB ya jangan sampai pipa yang kita bikin ini full. Kalau full nanti padatannya bakal bakal susah terangkut. Tuh. Nah, setelah menjustifikasi D per D, kita justifikasi dari D per D nanti ketemu Q per Q. Kan masih ingat di grafiknya ada yang namanya Q per Q. Setelah Q per Q nanti ngitung Q full. Setelah ngitung Q full nanti menentukan N dan slope-nya, kemudian ngitung D pipa yang terpilih. Umumnya sih step-stepnya kayak gitu. Nah, kita coba ngerjain soal UAS yang tahun lalu. Ini soal yang tahun lalu. Diketahui jumlah proyeksi tahun 2017 suatu pemukiman penduduknya sebesar 462. Diketahui penduduknya 462. Kemudian saluran air buangan tersier, panjangnya 400 meter. Dibuat dari A 63,5, titik B 62. Kebutuhan air bersihnya 125 liter orang per hari. Suruh mendesain ukuran pipa tersier. Bedanya pipa tersier sama pipa sekunder itu di proyeksinya ada. Jadi kalau misal tersier proyeksinya 2 sampai 5 tahun, kalau yang pipa sekunder ya lebih dari itu, 5 sampai 10. Oh, berarti diketahui itu. Nah, kemudian yang ditanyakan ukuran pipa air buangan sama kedalaman air dalam pipa. Nah, step yang pertama tadi apa? Ngitung air minumnya. Hitung air minum, sekalian ngitung air buangannya aja kali ya. Ngitung air buangan. Tinggal dikalikan. Penyelesaian. Nah, air buangan itu apa? 80% kali kebutuhan air minum. Kebutuhan air minumnya tadi 125 liter, ada 450 jiwa, 80%-nya berarti ketemu segini. Nah, ini gampang ya, Mas Ian ya. Nah, kemudian step selanjutnya apa tadi? Cari Q peak-nya. Di puncak. Rumus Q puncak. Rumusnya 5 per P kali QR. Dengan P itu apa? Jumlah penduduk per kapita. Jumlah penduduk per kapitanya 450 bagi 1000. QR-nya segini. Nah, nanti diketahui Q-peak-nya ada, ya tinggal dimasukkan. Kamu Q-peak-nya 0,065. Step yang kedua. Nah, step yang ketiga, setelah ketemu Q-peak, kita menjustifikasi D per D-nya. Ya kan?
Kita pengen D per D-nya tuh 0,7. D per D ditentukan 0,7. Nah, sehingga I per Q-nya ya berapa? Nah, kita lihat di grafik nomograf. Nah, kita latihan, kita ingat-ingat nih gimana cara baca grafik nomograf. D per D 0,7. D per D ini yang sumbu Y. D per D-nya 0,7 berarti di sebelah sini. Nah, terus kita temukan ke garis yang discharge atau key bahasa Inggrisnya discharge. Debit bahasa Inggrisnya discharge. Nah, ketemu di setnya ada 0,8 berapa nih? 0,88 lah ya, 0,87. 0,875. Nah, bedanya di situ aja sih. Setelah-selahnya konsepnya sama. D per D ditentukan 0,7 sehingga Q per Q-nya 0,875. Nah, setelah ketemu ini kita nyari Q full-nya. Kita tadi mau nyari ukuran pipa air buangan ya. Jika Q per Q sama dengan 0,875 dan diketahui Q rata-ratanya tadi 0, kipiknya diketahui 0,0065. Maka Q sama dengan 0,0065 dibagi sama dengan ini Q ini dibagi Q per Q. Nah, Q sama dengan ini kita ketemu debit full. Hasilnya tadi debit full itu berarti debit yang terisi air penuh, sedangkan 0,65 ini debit yang separuhnya. Nah, dengan cara yang seperti ini nanti di akhirnya kita mendapatkan D per D yang di atas ketentuan 0,5 atau 0,6, 0,7 gitu. Berbeda dengan caranya Pak Arya kemarin ya kan. Kalau caranya Pak Arya kemarin kita ngitung dari kipik, terus kipik kita asumsikan sedemikian rupa sehingga mendapatkan nanti di trial and error harus dapat D per D-nya 0,6. Kalau enggak segitu nanti ulangi lagi dari awal. Nah, ini kita ditentukan dulu D per D-nya di awal itu segitu. Nah, setelah dapat Q full-nya apa nih? N. Kita menentukan N. Misal pipa yang digunakan adalah HDPE. HDPE itu N-nya 0,09. Pak Arya sukanya pakai HDPE. Kok Pak Darno kurang tahu. Terus menentukan slope. Slope pipa tadi, slope-nya nih kira-kira dari mana nih? Nih, slope-nya tuh dari ini nih, kan udah diketahui titik A tuh 63,5, titik B 62. Nah, panjangnya 400. Ini ya tinggal dibagi-bagi. Ketahui. Nah, Pak Darno tuh suka ini, suka apa namanya? Suka kalau misal kita jawabnya tuh pakai narasi. Kayak gini-gini nih, diketahui elevasi A sama dengan 63,5 meter dan elevasi B sama dengan 62 dan panjang pipa sama dengan 400 meter. Maka slope-nya bisa dihitung pakai persamaan ini. Elevasi A dan elevasi B per 400. Tinggal dimasukin, ketemu slope-nya 0,00
0,00375. Nah, setelah cari slope, slope-nya buat apa sih? Slope-nya tuh buat ngitung D. Nah, masih ingat rumus D? Rumus D itu yang hasil dari substitusi antara rumus V Manning sama rumus rumus A, rumus areal. Ini kalau misal peluang ditulis lagi aja, jika diketahui N sama dengan slope-nya tadi, N-nya tadi berapa? 0,09. Dan S slope-nya sama dengan 0,00375. Full, dan full-nya 0,0074. Maka diameter yang akan digunakan adalah B dikali N dikali N per 0,312 S pangkat setengah pangkat 0,375. Nah, tinggal disubstitusikan. Ketemu D-nya 0,1 meter. Ketemu D-nya 0,119. Nah, ini ada yang tahu nggak harus ini dibulatinnya ke bawah atau ke atas? Kalau SPOM kayaknya dibulatinnya ke atas ya. Kalau PAB kira-kira dibulatinnya ke atas atau ke bawah? Ke atas, Mbak. Kenapa ke atas? Seperti yang jawab ya. Kenapa ke atas? Iya, Mbak. Soalnya kalau misal ke bawah nanti takutnya airnya full. Kalau ke atas kan kita mengantisipasi biar ruangnya terbuka gitu, Mbak. Oh iya, itu benar. Kalau misal kita bahas PAM. Nah, coba kalau misal dari PAB. Nah, kalau di SPAM milih yang atas. Milih bulatin ke atas karena misalkan kita ngitung air ya benar tadi ulasannya. Nah, kalau di PAB karena kita tadi ngitungnya dari D per D. Nah, dari D per D itu kita dapat diameter ini yang lingkaran ini nih. Nah, semisal kita kalau di PAB itu kita milihnya yang saya merekomendasikan buat memilih yang dibulatin ke bawah gitu. Kenapa? Kalau dibulatin ke bawah karena kan tadi kita tujuannya D per D tadi ya. D per D-nya itu 0,7. Semisal kita bulatkan ke bawah, kemungkinan besar dia airnya akan D per D-nya tuh ya bakal memenuhi yang tadi gitu kan. Semisal tadi 0,7, D per D-nya nanti mungkin 0,71 atau 0,72 gitu. Semisal kita milih yang lebih besar. Misal kita milih yang lebih besar, otomatis nanti D per D-nya karena R-nya cuma segini, pipanya lebih besar. Nah, permukaan airnya juga bakal lebih turun. Nanti D kecilnya itu nggak nyampe setengah, itu kurang dari yang awal tadi. Semisal tadi 0,7 ya nanti takutnya bisa sampai 0,5 gitu. Kalau semisal masih 0,69, 0,8 nggak apa. Jadi saya merekomendasikan buat dibulatkan ke bawah. Semisal nih tadi 0,119. Tadi berartinya ke bawah jadi 0,1. 0,1 meter sama dengan 10 cm. Nah, setelah ini berarti udah selesai nih. Tadi yang ditanyain apa sih? Yang ditanyain ukuran pipa air buangannya.
Udah ketemu 10 cm. Terus tapi masih ada lagi tadi yang ditanyain kedalaman air dalam pipa saat kipik dan kimin. Tapi sebelumnya kita cek dulu nih, kan air diameternya berubah. Ya maksudnya diameternya nggak pakai diameter hitung, jadi perlu dicek D per D-nya. Kita pakai diameter segitu tuh udah bener belum D per D-nya. Kita cek D per D dan kecepatan aliran. Nah, sebelum menghitung D per D, terlebih dahulu menghitung kifulnya. Kiful dengan diameter pakai 0,1 meter. Dari key per key. Nah, kita cari key per key, kan udah ada key-nya tadi, key peak-nya 0,074. Nah, kita nyari key full-nya, yang buat pembaginya. Key full-nya itu berarti ya A full kali V full. Area luas penampang sama kecepatan. Rumus lingkaran 1/4 pi d kuadrat, ketemu segitu. Terus V-nya pakai rumus Manning yang 1/n D per 4 1/n kali R pangkat 2 per 3 kali S gitu. Nah, R di lingkaran sama dengan D per 4. V-nya sekian, berarti tinggal dihitung kifulnya. Kifulnya sama dengan itu. Nah, kifulnya berarti 0,079 kali 1,74. Ketemunya 0,0116. Berarti tinggal dicari key per key-nya. Pakai yang key peak tadi. Key per key. Jadi buat nyari apa? Buat nyari D per D. 0,074 bagi 0,0116. Ketemunya 0,64. Nah, dari key per key dengan 0,64, benar nggak sih? Tadi udah sampai yang cek ini belum? Cek D per D atau baru nyampe ketemu diameternya? Ya, saya ulang dari ini ya. Dari ini diameter. Tadi udah ketemu diameternya 0,1. Nah, setelah ketemu diameternya, kita ngecek ini D per D-nya tuh udah bener belum. Tadi kan di awal kita menentukan D per D-nya 0,7. Nah, setelah dicek itu jadi berapa? Sebelum ngecek D per D-nya, ngecek D per D-nya tuh kita nyari di grafik nomograf dari key per key. Nah, jadi kita nyari key per key dulu. Key per key-nya dari key peak per key full. Berarti kita nyari key full dulu. Key full-nya kita nyari pakai A full kali V full. Nah, ketemu hitungannya kayak gini. Teman-teman udah hafal rumusnya insya Allah. Terus key full-nya ketemu segini 0,116. Ketemu key-nya 0,64. Setelah ketemu key-nya 0,64, dapatkan D-nya 0,59 sama V per V-nya 0,99. Ini dapat lebih kecil, mungkin karena aku emang salah hitungan atau karena ini kan apa sih namanya scan-scanan ya, jadi nggak proporsional gitu, nggak proporsional, jadi ketemunya lebih kecil. Yang penting tahu konsepnya lah. Kalau misal grafiknya benar nanti harusnya ini 0,5
0,7 lebih lah, 0,71 atau 0,701 gitu ya. Minimal 0,7. Gitu. Setelah ngecek DPRD-nya, udah ketemu. Terus tinggal ngitung kedalaman air pipa saat kipik. Sebelum itu ada yang mau ditanyain nggak? Oh, kecepatan ngitungnya. Nah, ini nanti mungkin aku kasih ke teman-teman aja, jadi nanti bisa membacanya lebih lanjut. Yang penting intinya step-stepnya kayak gitu. Step-step menghitungnya. Ke air buangan, terus nyari kipiknya berapa, menjustifikasi DPRD-nya. Setelah dijustifikasi, kita nanti ketemu kiper ki. Nah, kiper ki ini buat ngitung ki full buat nyari diameter full. Tuh, terus setelah ketemu diameternya, dicek DPRD-nya udah benar atau belum. Selanjutnya kita nyari kedalaman air dalam pipa ketika kipik. Kedalaman air dalam pipa, tadi kan dari ketahui D besarnya ya. D besarnya tuh 0,1 meter. Ya, atau 10 cm. Nah, sekarang kita nyari D kecil, kedalaman air dalam pipanya tuh berapa sih? Nah, kita nyarinya berarti dari tinggal dikaliin aja. Tadi kan D berarti udah ketemu 0,59. Teman air dalam pipa ketika kipik. D kecil. D kali D per D. D-nya tadi 0,1. Kali D per D-nya 0,59. Berarti kedalaman air dalam pipanya 0,059 meter. Atau sama dengan 5,9 cm. Ya, ini udah mencukupi sih, insya Allah 0,6 ya. Bisa tidak lebih dari setengah. Tuh. Terus yang ditanyakan selanjutnya, kedalaman air ketika debit minimum. Berarti kita nyari apa dulu? Nyari debit minimumnya. Rumus debit minimum. Kayak diajari Pak Aryan dulu ya, 0,2 kali P pangkat 1,2 kali Q rata-ratanya. 0,2 kali P-nya tadi 0,45, terus QR-nya 0,0052, yang dipakai QR ya. Jadi kan Q rata-ratanya tadi udah dihitung yang dari air minum tadi 0,00052. Nah, dari 0, QR segitu tuh kemungkinan Q terkecilnya itu berapa? Berarti kan hitungnya dari 0,0052 lagi, bukan dari kipik. Temunya 0,00039. Ya, ini wajar ya, karena tadi kita hitungnya pakai yang jaringan tersier, jadi airnya kecil banget. Setelah hitung Q-nya, kita hitung Femi-nya. Nggak perlu sih. Langsung aja ke Q per Q. Q-min per Q full. Q-min per Q full. Q-minnya 0,00039. Per Q full-nya tadi sama kayak yang atas. 0,0116. Nih, sama. Ketemu perbandingannya 0,003. Nah, dari sini buat nyari D per D. Diketahui I per Q sama dengan 0,003D.
maka D per D sama dengan, ada lagi di sini ya, 0,003. Rapat banget sini, mungkin diasumsikan 0, ya asumsi aja ya, 0,02. Yang penting tahu caranya. Tahu kalau konsepnya tuh kayak gini. Maka kedalaman air ketika dingin sama dengan kayak tadi, D kali D per D-nya. Ya, tadi 0,1 dikali D per D-nya 0,02. Sama dengan 0,002 meter. Atau 0,2 cm. Ini sangat akhir, nggak apa-apa. Dan itu selesai. Yang soal tadi. Kalau misal di lembar ujian ya berarti dikasih kesimpulan gitu ya biasanya. Jadi curah pipa yang akan adalah 0,1 meter dengan kedalaman air 0,59 meter dan kedalaman air ketika debit minimum adalah 0,2 cm. Main 0,002 meter. Tuh, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini sifatnya apa ya, mereview ya, mengingat kembali. Mungkin jika udah pada tahu, udah pada paham, tinggal ingat-ingat. Nggak ada yang tanya? Mbak Safira mau tanya. Oh iya, silahkan. Siapa nih? Adinda ya? Iya. Kalau yang kemarin kan sempat dikasih soal sama Pak Darno. Nah itu ada diketahui debit infiltrasinya itu Mbak. Nah itu perhitungan nggak ya Mbak untuk debit infiltrasi menentukan KIPI kumulasinya gitu Mbak? Oh iya, ya. Oke, debit infiltrasi, benar. Tergantung soalnya. Misal soalnya meminta debit infiltrasi, ya dikasih. Kalau misal enggak, ya enggak. Debit infiltrasi itu apa sih? Debit infiltrasi itu apa, masih ada yang ingat enggak? Kan namanya pipa air buangan itu di bawah tanah ya. Dan nggak menutup kemungkinan ada air yang masuk ke pipa. Nah, debit infiltrasi ini debit air tanah yang masuk ke dalam pipa yang otomatis menambah debit dalam pipa. Semisal tadi udah ngitung nih kita kipiknya tuh sekian. Nah, ketika ada ketambahan debit infiltrasi, ya tinggal ditambah. Debit infiltrasinya tuh bergantung apa? Bergantung ke koefisien pipa. Terus ada sambil nyari. Ada apa namanya? Ada kecepatan air tanah. Nah, itu. Terus sama, bentar, nyari dulu. Itu yang dimaksud itu kan, Din? Ya Mbak, jadi disesuaikan aja sama debit infiltrasi dimasukin buat nentuin KIPI kumulatifnya gitu. Oh iya dulu ya, aku ingat pernah dikasih ini. Catatannya di Semarang. Oh ya, rumusnya tuh ini aja nih, aku ingat.
rumus debit Q infiltrasi. Salah. R, koefisien infiltrasi kali QR, debit rata-rata air buangan, tambah panjangnya kali Q infiltrasi. Ini rumus yang benar ya, ini mungkin kalau salah menyalin atau gimana. Jadi Q infiltrasi itu L kali, salah, Q infiltrasi itu CR kali QR. Nah, setelah dapat Q infiltrasi, dikali. Jadi ada Q infiltrasi lagi, baru dikali L kali Q infil gitu. Ini sama nih, ini tinggal ditaruh ke sini. Nah, setelah dapat Q infiltrasi, semisal nanti disuruh pakai Q infiltrasi, tinggal ditambahin Q totalnya, jadi sama dengan Q peak, Q peak kali, Q peak tambah Q infiltrasi. Tuh, nah koefisiennya udah ada ya. Misal tadi koefisiennya pakai 0,2 kali QR-nya tadi 0,00053 kalau nggak salah ya, 52. Nah, berapa tuh ketemunya? Nanti dimasukin ke sini. Kita hitung aja lah. Kali 400 meter kan tadi. 0,014. 0,041 meter kubik per sekon. Tuh, ini menjawab nggak? Ya, aku ingat kalau dulu sih gini ya. Jadi aku nih dulu ya benar, dulu pernah dikasih tugas, terus setelah buka-buka buku kok soalnya kayak gini. Nah, setelah searching-searching di ini, rumusnya ternyata kayak gini, kepisah dia tuh. Kalau misal nanti disuruh nambahin ke infiltrasi ya, tambahin aja nih ini segini 0,041. Tuh. Tuh, ada yang mau tanya lagi? Ya, mau jawab nggak ini, Jin? Aku bingung Mbak, soalnya rumusnya yang kemarin itu aku nemu beda. Yang diketahui itu faktor debit infiltrasi untuk luas 1 hektar. Jadi diketahui luasnya sama faktor debit infiltrasi. Terus aku nemu untuk rumusnya itu pakai dicari rata-rata infiltrasi dulu, terus filtrasi dapat dicari pakai rata-rata infiltrasi dikali V peak infiltrasi. Tapi aku gimana Mbak? Tadi ada hektar-hektar, itu infiltrasi air buangan apa infiltrasi air hujan? Air buangan Mbak di sini. Gitu. Di soal bapaknya. Kalau yang kamu searching itu, yang rumusnya ada hektar-hektar itu? Yang dapat dari soal bapaknya Mbak, faktor debit infiltrasi untuk gitu Mbak. Ya, ini dari bukunya Pak Arya kayak gitu. Terus aku dulu jawabnya kayak gini juga. Dibenerin sih dulu. Misal kalau yang dari bapaknya kayak mana? Soalnya Mbak atau gimana Mbak? Ya boleh soalnya kayak mana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak selainnya? Permisi Mbak. Ya. Emang nanya, tapi ini buat yang tadi Mbak yang apa tuh diameter itu kan katanya Mbak tadi dibulatin ke bawah ya. Kalau kemarin kalau nggak salah tuh
sama Pak Darno tuh dibulatinnya ke atas, Mbak. Nah, itu tuh sebenarnya bisa dibulatin kedua-duanya ke bawah atau ke atas atau gimana, Mbak? Oh ya. Sebenarnya ya bisa di atas sama bisa bulatin ke atas sama bisa bulatin ke bawah. Tapi aku tadi bilangnya ke bawah ya karena itu tadi, karena biar DPRD-nya tuh bisa lebih dari gitu. Kan beda kalau sama SPAM. Kalau SPAM kan emang harus ke atas ya kan, maksudnya ya lebih direkomendasikan ke atas. Nah, kalau air buangan ini itu tadi tergantung masang DPRD-nya juga sih. Kalau misal masang DPRD-nya tuh mepet kayak 0,5 misal. Nah, itu aku menyarankan dibulatkan ke bawah. Tapi semisal udah masang dari awal kayak 0,7, nah itu boleh ke atas atau boleh ke bawah. Tapi ya alasannya yang itu tadi ya karena mau tujuannya tadi DPRD-nya. Tuh. Beda alasannya sama yang di berarti ngelihat DPRD-nya itu ya, Mbak ya? Misal nanti dibulatin ke bawah atau ke atas, nanti ngaruh ke DPRD-nya. Terus sama yang aku jelasin tadi. Gitu. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Nah, ini Dinda yang dibingungin di bagian mananya? Yang di bagian C-nya, Mbak, yang ada faktor debit infill. Dan ini dapat rumusnya Q rata-rata infiltrasi sama dengan luas area itu dapat dari mana? Dari jurnal, Mbak. Oh. Apa bisa 2 soal gitu ya? 2 soal, dua cara. Iya, Mbak. Mungkin bisa pakai cara Mbak Safira itu juga. Gitu. Nah itu kalau misal tentoring beda tahun, udah 1 tahun yang lalu kan, Pak Darno 1 tahun yang lalu kayak gini nggak masalah gitu. Oh ternyata di tahun ini ada bedanya gitu. Ya udah berarti yang ngikut Pak Darno yang tahun kalian aja mungkin. Kalau misal dulu sih kayak gini boleh ya aku tuh kayak pakai rumus ini gitu dibenerin. Nah lanjutin sebentar di materi berikutnya tentang manhole. Manhole ini sebenarnya tipikal kan ya, manhole tuh kita ngitung yang penting kita tahu manhole tuh harus ditaruh di mana aja dan ukurannya pakai yang berapa aja karena itu tadi tipikal. Manhole tuh harus ada di ada aturannya sih benar. Mungkin nanti soalnya dikasih jaringan pipa, terus nanti disuruh menentukan di mana aja letak manhole-nya, terus berapa ukuran manhole-nya gitu-gitu ya. Nah, yang penting tuh nih pada lokasi manhole tuh ada ini ketentuannya 3. Yang pertama pada jalur saluran. Pada jalur saluran, semisal diameternya 100, berarti jarak antar manhole-nya 125 sampai 150. Ini dari apa? Desain ya. Terus pada setiap perubahan kemiringan saluran, perubahan diameter, dan perubahan arah aliran, baik vertikal maupun horizontal. Mungkin yang sering kita perubahan diameter ya. Terus yang ketiga pada lokasi sambungan, persilangan atau percabangan. Sambungan pipa kan berarti ya emang dia ada perubahan diameter, mungkin ada perubahan diameter, terus jadinya pipanya disambung dan di situ ada manhole. Terus
persilangan pipa, kemudian percabangan pipa. Aturnya kayak gini. Nah, untuk ukurannya gini aja. Untuk kedalaman sampai 0,8 meter, pakai ukurannya 75 kali 75 cm. Berarti manhole-nya yang bentuknya kotak. Terus untuk kedalaman 0,8 sampai 2,1, ukurannya 120 kali 90 cm kalau kotak. Kalau lingkaran, diameternya 1,2. Untuk kedalaman lebih dari 2,1, ukurannya 120 kali 90 cm kalau kotak. Kalau lingkaran, diameternya 1,4. Berarti diasumsikan maka ya memilih manhole yang berbentuk lingkaran. Berarti kedalamannya berapa, tinggal di diameternya berapa. Nah, tahu kedalamannya gimana? Tahu kedalamannya pakai yang rumus slope tadi. Misal nih, di sini tuh misal 0, elevasinya 50, terus di bagian sini misal elevasinya 20. Enggak, bagian sini misal kita nggak tahu elevasinya berapa, tiba-tiba di sini ada aja percabangan gitu. Nah, hitungnya dari kok ini sih, nggak apa. Tampak ini ya, tampak samping. Tampak samping, iya, tampak samping, bukan tampak atas. Ini tiba-tiba di sini ada belokan. Misal diketahui slope-nya, misal slope-nya 0,03. Hari di sininya berarti 0,03 sama dengan 50 min X per panjang pipanya berapa, misal 400. Dua belas sama dengan 50 min X. X sama dengan 50 min 12. 38. Nah. Iya. Berarti kedalamannya dia itu berarti dia berapa? 38 mdpl. Tuh, 38 mdpl tuh berapa dari tanahnya? Kebanyakan berarti slope-nya ya. Gak apa-apa. Soal ini permukaan tanahnya. Nah, dia berapa kedalamannya? Itu hitungnya pakai yang ini tadi, rumus slope. Udah sih, udah bahas manhole, terus udah bahas ini diameter tadi. Terus ya nanti berarti teman-teman nanti tinggal belajar yang teori air buangan. Banyak ya, kalau misal di soal UAS yang kemarin tuh enggak ada. Perbedaan small sewer, shallow shore. Ini nanti aku kirimin ke Kormat kali ya, buat Rahel, buat belajar. Jadi udah nyicil belajar yang perhitungan dimensi sama manhole. Nanti teman-teman tinggal belajar yang teori air buangan. Yang perhitungan dimensi, intinya step-stepnya ini tadi. Tuh tadi. Terus kalau yang manhole berarti intinya tadi lihat di peraturan, sama bekalnya berarti tadi tahu
peletakan manhole itu di mana, sama tipikal manhole-nya, sama rumus yang slope tadi. Mungkin itu yang bakal kepake. Karena kalau manhole-nya sendiri dia tipikal. Permisi Mbak, Kalau mau terakhir, tanya. ya, Ketika ya silahkan. untuk kalau misal ada Ki infiltrasi itu nanti ditambahin sama Ki peak kan ya Mbak, terus jadi Ki total. Betul. Terus itu nanti masuk ke perhitungannya itu di bagian mana ya Mbak? Masih agak bingung yang di situ. Makasih Mbak. Oh iya. Masuk di bagian mananya kira-kira? Berarti air yang dalam pipa itu kan segitu, kipik per infiltrasi. Berarti dia buat nentuin ini tadi ngitung diameter. Tuh, misal ini semua pakai kipik, berarti yang kipik ini ditambah juga ke infiltrasi. Tuh, yang lainnya ditambahin kemana? Udah sih di situ buat nyari diameternya. Semisal penentuan kiperkinya pakai yang mana? Ya sama berarti pokoknya yang pakai kipik-kipik. Semisal nyari yang kiperki, ini ditambahin juga nih, tambahin ke infiltrasi. Di mana lagi? Kimin ini juga ditambahin, semisal nanti ini. Pokoknya itu tadi lah. Pokoknya yang mengalir di dalam pipa itu kan berarti kipik plus ki infiltrasi. Ya selama kita menentukan diameternya, menentukan D per D, menentukan apa-apa yang berhubungan dengan diameter pipanya, berarti ki infiltrasi diikutkan. Semoga menjawab. Baik Mbak, makasih. Mbak mau nanya sekalian boleh nggak Mbak? Ya boleh. Itu yang nomor 2 yang di soal UAS kan ada yang gimana ngedapetin rumus diameter teoritis. Mungkin boleh dijelasin sedikit nggak Mbak? Kasih Mbak. Oh iya boleh. Oh iya lupa. Ya itu udah disiapin. Lupa. Ya terima kasih sudah mengingatkan. Iya Mbak. Ini kalau aku dulu dibahas di kelas sih, terus ternyata alhamdulillah keluar di UAS. Ya seperti yang aku bilang tadi ya, di menghitung diameter teoritis rumusnya kayak gitu dengan menggunakan rumus kontinuitas aliran dan rumus Manning. Bagaimana rumus diameter teoritis tersebut diperoleh? Kontinuitas aliran, ingat gak rumusnya apa? I sama dengan A kali B. Dari dari sini rumus A itu apa? Rumus A itu kan 1/4 0,25 ya. 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Terus rumus V, pakai rumus V Manning. V Manning tuh yang tadi. Kenapa V Manning? Karena aliran terbuka. Nah ini nih. Dan dari sini tinggal di substitusi gitu. Yang udah jadinya kayak gini.
Ini rumus kontinuitas. Terus V-nya ini 1/N kali 1/4D. Sebenarnya tuh 1/N kali R. Masih ingat kan? 1/N kali R pangkat 2/3 kali S kali S pangkat setengah. Karena ini kita bicara pipa, jadi R pipa itu 1/4D. Tinggal diganti aja 1/4D. Kalau misal saluran terbuka lainnya kan banyak ya, ada yang bentuknya trapesium, ada yang bentuknya setengah lingkaran, kotak, segitiga, ada segitiga juga, beda-beda kan R-nya. Nah ini karena R-nya kita pipa, langsung aja tulis 1/4D kali A-nya 1/4I D kuadrat. Nanti dicoba sendiri deh, pokoknya dari sini nanti dihitung, dikali, singkirin pangkatnya, nanti dicoba-coba. Jadi ketemunya kayak gini, D sama dengan Q kali N bar 0,312 S pangkat setengah pangkat 3/8. Oke, makasih Mbak. Sip, ya sama-sama. Pak Darno sih ini pokoknya beliau tuh yang udah pernah diajarin di kelas gitu. Misal yang belum pernah ya kayaknya kemungkinan kecil dikeluarinya. Cuma kalau kayak teman-teman belajar misal dari Basma, terus di Basma tuh ini kan nggak pernah diajarin, ya nggak usah dikerjain. Kemungkinan besar sih nggak dikeluarin.